Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran matematika. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sesuai perkataan saya di video sebelumnya, bahwa video berikutnya saya akan membahas mengenai model matematika. Jadi untuk video pembahasan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai model matematika. Ini masih bagian dari program linier matematika wajib di kelas 11. Jadi langsung aja ya. Apa itu model matematika? Model matematika dalam suatu rumusan matematika dapat berbentuk persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi yang didapat dari penafsiran dalam menerjemahkan suatu masalah program linier ke dalam bahasa matematika. Jadi di sini persamaan atau pertidaksamaannya bisa berbentuk dua variabel ya, karena program linier ini adalah program linier dua variabel. Jadi model matematikanya nanti isinya itu adalah kumpulan dari beberapa persamaan atau pertidaksamaan dari suatu persoalan tertentu. Nah, kemudian bagaimana nih langkah atau cara menentukan model matematika? Nah, cara membuat model matematika itu ada 4. Yang pertama, ada membuat apa yang diketahui dari pernyataan soal. Nah, jadi dari persoalan yang didapat atau yang diberikan, kalian harus menganalisis soal tersebut, lalu kalian tulis poin-poin yang diketahuinya apa aja. Itu untuk mempermudah kalian nanti ke tahap berikutnya. Nah, kemudian tahap atau langkah yang kedua adalah menentukan variabel-variabel pada hal yang diketahui. Nah, sesuai dari perkataan saya tadi bahwa program linear ini adalah program linear dua variabel, sehingga nanti dari persoalan itu ada yang kalian misalkan menjadi dua variabel tersebut. Misal ada variabel X dan variabel Y. Maaf. Jadi nanti ada yang dijadikan variabel X dan ada yang dijadikan variabel Y. Nah, setelah kalian menentukan variabel, kemudian kita masuk ke tahap atau langkah yang ketiga, yaitu memasukkan pernyataan ke dalam tabel. Nah, jadi yang telah kalian analisis tadi di tahap pertama, yang udah kalian tulis poin-poin yang diketahuinya, kalian tuangkan, kalian cantumkan, kalian masukkan ke dalam tabel untuk mempermudah kalian nantinya membuat model matematika. Nah, langkah keempat atau langkah terakhir yaitu membuat model matematika berdasarkan tabel. Jadi setelah tabelnya ada, kalian baca tabel tersebut, lalu kalian bikin atau kalian tuangkan dari tabel tersebut menjadi sebuah model matematika. Nah, untuk lebih jelasnya, saya kasih contoh soal ya. Perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal 1. Untuk membuat sebuah roti jenis A, diperlukan tepung 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk membuat sebuah roti jenis B, diperlukan tepung 100 gram dan mentega 50 gram. Jika kita ingin membuat roti sebanyak mungkin, sedangkan bahan yang tersedia tepung 4 kg dan mentega 1,2 kg, maka buatlah model matematika untuk persoalan tersebut. Nah, penyelesaiannya, langkah pertama kita harus menganalisis soal tersebut, kemudian kita tuliskan atau kita bikin poin-poin yang diketahuinya. Nah, dari soal ini ya, dari soal ini bisa kita ketahui yang pertama ada dua jenis roti, yaitu roti A dan roti B. Kemudian dari tiap jenis rotinya itu membutuhkan untuk roti A tepung sebanyak 200 gram dan mentega 25 gram. Kemudian untuk roti B tepungnya 100 gram dan menteganya 50 gram. Dan yang terakhir yang diketahuinya persediaan. Persediaan tepungnya itu ada 4 kg dan menteganya 1,2 kg. Nah, ini adalah poin-poin yang diketahui dari penganalisisan contoh soal yang pertama. Nah, kemudian setelah langkah 1 ditempuh, kita lanjut ke langkah kedua, yaitu kita tentukan variabelnya. Kita tentukan mana nih yang akan kita jadikan variabel X dan mana yang akan kita jadikan variabel Y. Nah, kalau dilihat dari contoh ini, gini, kata kuncinya kalian lihat yang tersedianya apa? Maksudnya persediaan dari soal ini apa? Ternyata ada nih di poin yang keempat ya teman-teman, di poin yang keempat yang diketahui. Di sini ada ya, yang
persediaan atau yang tersedianya itu tepung 4 kg dan mentega 1,2 kg. Artinya persediaannya ada tepung dan ada mentega. Nah, lalu yang dimisalkan apa? Yang dimisalkannya adalah yang tidak ada persediaan. Nah, di sini kan konteksnya ada roti dan ada tepung serta mentega. Yang ada persediaannya tepung dan mentega. Yang tidak ada persediaannya jenis roti kan, sehingga yang dimisalkannya adalah jenis roti A misalkan X dan jenis roti B misalkan Y. Kenapa nih jenis roti yang harus dimisahkan? Karena yang tadi saya bilang jenis roti ini tidak ada persediaan atau batas kesediaannya. Sedangkan tepung dan mentega ada persediaan. Jadi yang dimisalkan itu yang tidak ada persediaannya teman-teman. Nah kemudian langkah ketiga kita bikin persoalan yang ini ke dalam tabel. Nah tabelnya seperti berikut ini. Penyelesaiannya, di sini saya bikin tabelnya 3 kolom. Kenapa bikinnya tabel 3 kolom? Karena ada 3 topik pembahasan tadi. Yang pertama itu ada jenis roti, kedua tepung, dan ketiga mentega. Nah, untuk di kolom pertama nih ya, kolom yang ini nih yang saya checklist. Nah, ini selalu diisi dengan yang dimisalkan. Tadi kan yang dimisalkannya jenis roti, sehingga ini pasti jenis roti. Dan yang dua lainnya, ini yang kedua ini, itu diisi dengan topik yang lain, yaitu ada tepung dan ada gram, sehingga diisinya tepung dan gram ya teman-teman. Nah kemudian sekarang kita isi di yang nih, kalian selalu isi di yang ini yang saya merahin. Nah kalian selalu isi dengan kata persediaan. Nah kalau udah kayak gini baru kita isi si tabelnya. Jenis roti tadi ada jenis A dalam kurung X itu yang tadi dimisalin. Kemudian jenis B dimisalinnya Y. Untuk jenis A, tepungnya tadi membutuhkan 200 gram dan mentega 25 gram. Untuk jenis B, tepungnya 100 gram dan menteganya 50 gram. Kemudian persediaan. Tadi persediaan untuk tepung itu 4 kg, sedangkan di sini tepungnya berupa gram, sehingga 4 kg harus kalian ubah dulu ke gram, menjadi 4.000 gram. Kemudian yang menteganya sama, mentega itu 1,2 kg. Kita ubah ke gram menjadi 1.200 gram. Maaf. Kemudian model matematikanya gimana? Untuk membuat model matematika, kalian baca dari atas ke bawah. Artinya dari 200 ke 100 ke 4.000. Bacanya gitu. Yang pertama nih model matematikanya. Nah, 200X ditambah 100Y. Kenapa 200X? Nih, 200 ini adalah milik roti jenis A. Jenis A adalah X, sehingga 200 ini adalah 200X. Nah, ini jadi 200X. Bawahnya ditambah, nah bawahnya ada 100, angka 100. Nah, 100-nya ditulis 100, 100-nya milik Y, sehingga 100Y. Kemudian di sini ada 4.000, kita tulis 4.000. Nah, tandanya itu diisi dengan kurang dari. Kenapa kurang dari? Karena tadi di soal ada kata-kata persediaannya hanya ada 4 kg kan. Artinya persediaannya ya cuma sampai 4 kg, nggak boleh melebihi 4 kg. Kalau tidak boleh melebihi 4 kg, artinya dia kurang dari. Nah, untuk yang mentega, kita bacanya dari atas ke bawah juga sama ya teman-teman. Kita bacanya dari atas ke bawah. Nah, sehingga kalau misalkan kita baca dari atas ke bawah, dia menjadi, mohon maaf, sebelum ke mentega, ini diperkecil dulu. Jadi 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 40 dengan cara dibagi 100 semua. Nah, kemudian yang ini 25 milik X sehingga 25X, 50-nya milik Y sehingga 50Y dan 1200-nya jadi 1200. Tandanya sama kayak tadi karena persediaannya itu ada 1200 sehingga tandanya pun menjadi kurang dari ya. Nah, kemudian ini diperkecil menjadi X tambah 2Y kurang dari sama dengan 8. Nah, langkah selanjutnya. Nah, ini ada syaratnya untuk model matematika. X-nya harus lebih besar sama dengan 0 dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Kenapa harus lebih besar sama dengan 0? Karena logikanya, tadi kan X itu dimisalin jenis roti. A ya, yang Y, B. Logikanya suatu barang itu nggak boleh minus. Sedangkan kalau kurang dari sama dengan 0, itu nilainya negatif atau min. Kalau negatif dan min logikanya barang kalau misalkan suatu barang nilainya negatif itu nggak mungkin kan, sehingga X sama Y-nya itu harus positif. Nah begitu teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke contoh yang kedua.
Seorang pedagang atau pengusaha material hendak mengangkat 110 ton barang dari gudang A ke gudang B. Untuk keperluan ini, sekurang-kurangnya diperlukan 50 kendaraan truk yang terdiri dari truk jenis 1 dengan kapasitas 1 ton dan truk jenis 2 dengan kapasitas 2 ton. Buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Sama, kita langkah pertama bikin dulu yang diketahuinya apa. Nah, yang diketahuinya itu tadi truknya mengangkat 110 ton, hendak mengangkat, berarti maksimalnya 110 ton ya. Nah, kemudian si truk itu sekurang-kurangnya 50 kendaraan. Nah, ada dua jenis, yaitu truk 1 dan truk 2. Truk 1 kapasitasnya 1 ton dan truk 2 kapasitasnya 2 ton. Nah, ini yang diketahuinya. Kalian lihat, di situ ada mengangkat 110 ton. Artinya, kalau misalkan mengangkat 110 ton, dia hanya bisa mengangkat tidak lebih dari 110 ton. Dan yang dimisalnya sekarang apa? Kalau tadi nomor 1 kan topiknya ada 3, ada jenis roti, ada tepung, sama ada mentega. Kalau di nomor 2 ini topiknya hanya truk. Yang mana truknya ada 2, ada truk 1 dan truk 2. Sehingga yang dimisalinnya atau yang dimisalkannya truk 1 adalah X dan truk 2 adalah Y. Nah, setelah ada pemisalannya, kita bikin tabelnya sama, ada 3. Yang ini diisi jenis truk, pinggirnya apa? Nah, pinggirnya kan di sini ada jumlah kendaraan ya, tuh sekurang-kurangnya 50 kendaraan nih. Di yang poin kedua, sekurang-kurangnya 50 kendaraan. Berarti ini adalah jumlah kendaraan atau banyaknya truk. Nah, kemudian yang ketiga, selain sekurang-kurangnya 50 kendaraan, di sini ada kata-kata kapasitas. Oh, berarti yang ketiga diisi dengan kapasitas. Nah, yang bawah selalu persediaan. Sekarang kita isi jenis truk. Ada jenis 1 dimisalin X, jenis 2 dimisalin Y. Kemudian banyaknya truk. Nah, banyaknya truk di sini diisi apa ya? Diisinya kan di sini nggak dikasih tahu ya. Truk satunya berapa, truk duanya berapa. Hanya jumlahnya sekurang-kurangnya 50. Nah, kalau kita nggak menemukan banyaknya jenis 1 sama jenis 2-nya berapa, tinggal kalian tulis di sini X. Kenapa X? Karena kan jenis 1 dimisalin X. Kemudian di bawahnya Y karena jenis 2 dimisalin Y. Dan di persediaannya 50. Karena kita nggak tahu ada berapa X sama Y-nya, yang penting jumlah X sama Y-nya sekurang-kurangnya 50 kendaraan. Kapasitasnya untuk jenis 1, 1 ton, kapasitas untuk jenis 2, 2 ton, dan persediaannya ada 110 ton. Nah, model matematikanya sama, bacanya di atas ke bawah. Untuk kolom banyaknya truk, X tambah Y, X-nya dari sini, Y-nya dari sini, 50-nya dari sini. Nah, ini tandanya kenapa lebih dari? Karena ini ada kata-katanya sekurang-kurangnya atau minimalnya. Minimalnya adalah 50. Kalau minimalnya 50 berarti nggak boleh lebih kecil dari 50. Sehingga tandanya di sini lebih dari sama dengan. Kemudian di kolom kedua, X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 110. X dari mana? Ini kan 1 milik X, sehingga X. Terus ditambah 2Y, sini 2, 2-nya milik Y, berarti 2Y. 110-nya dari sini. Nah, kenapa tandanya kurang dari? Karena di sini ada kata-kata mengangkat. Mengangkat, hendak mengangkat 110. Artinya dia hanya bisa mengangkat sampai 110. Jadi di sini tandanya kurang dari. Kemudian yang ketiga, modelnya selalu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, begitu teman-teman pembahasan mengenai model matematika. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Senang bertemu dengan kalian semua. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.